Nama saya Muhammad Ananta Bona Burhan. Saya mahasiswa Universitas Mula Warman, jurusan kedokteran. Kita sengkatan nih sama Fadli. Iya, beda nih. Ya, waktu saya 2019 itu offline. Jadi kita diundang ke hotel Swiss Bell Samarinda. Gitu ya, pihak kementeriannya langsung datang gitu. Langsung dari kementerian, bukan perwakilan Dinas Pendidikan Kaltim, bukan. Tapi wawancaranya kurang lebih 15 menit doang, gitu ya. 5 pertanyaan gitu ya, yang menceritakan. Halo semua, saya Fadli, saya adalah award di beasiswa Bank Kaltim Tara. Hari ini kita bahas tentang beasiswa unggulan. Mau tanya-tanya tentang beasiswa unggulan, saya bersama dengan awardinya hari ini. Mungkin bisa kenalan dulu dan langsung pertanyaan aja. Jelasin ke teman-teman beasiswa unggulan itu apa, terus dia targetnya untuk siapa aja. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananta Bona Burhan. Saya mahasiswa Universitas Mula Warman, jurusan kedokteran. Kita sengkatan nih sama Fadli. Iya, beda nih. Ya, jadi saya alhamdulillah sejak semester 3 sudah menjadi penerima beasiswa unggulan sampai sekarang. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya nih terkait dengan beasiswa unggulan itu apa. Beasiswa unggulan itu merupakan bantuan biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, jadi ini sifatnya nasional, seleksinya nasional. Nah, beasiswa unggulan ini menyasar mahasiswa S1, S2 dan juga S3. Ya. Jadi ada programnya S1, S2 dan S3 gitu. Ya. Itu sebagai pengantar. Oke. Terus itu untuk universitasnya bebas dan jurusannya gimana? Nah, jadi beasiswa unggulan ini mempunyai syarat gitu ya, syarat umum untuk pendaftarnya. Terutama untuk mahasiswa yang berkuliah di prodi serta universitas yang akreditasi B minimal. Jadi Dua-duanya harus ya, B ya? B, prodi dan universitas gitu. Negeri dan swasta itu sama? Semua perguruan tinggi negeri dan swasta punya hak untuk mendapatkan beasiswa ini. Gimana kalau kuliahnya di universitas terbuka? Universitas terbuka juga boleh. Itu kan negeri ya. Kalau program studinya gimana? Program studi minimal di akreditasi B, tapi memang di form beasiswa unggulan itu ada program studi prioritas. Tapi jangan khawatir teman-teman. Contohnya apa? Contohnya kayak bahasa Inggris, PGSD, itu salah satu program prioritas Kemendikbud. Tapi jurusan saya kedokteran itu tidak ada program prioritas. Nah, tapi boleh mendaftar. Program prioritas itu hanya menambah nilai saja, gitu ya, menambah peluang untuk lolos lebih besar lagi. Tapi kalau kalian bagus di seleksi berkas dan wawancara, bukan berasal dari program prioritas, bisa saja gitu. Dia kalau tahapan seleksinya apa aja? Nah, tahapan seleksinya itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah pemberkasan. Ya, tahap yang kedua adalah wawancara. Hingga akhirnya nanti setelah seleksi wawancara, kalian diberikan email apakah diterima atau enggak. Untuk seleksi berkasnya itu biasanya dibuka selama 1 bulan, gitu ya. Dan Syarat berkasnya apa aja? syarat berkas itu ada, pertama adalah surat aktif kuliah tentunya dari perguruan tinggi. Kemudian PK-nya? surat akreditasi Ya. dari prodi dan universitas untuk membuktikan apakah benar universitas dan prodinya akreditasi B atau A. Kemudian IPK pada saat mendaftar itu 3,25 Ya, minimal. Oke. Gitu ya. Skala 4 ya. Skala 4,0 gitu ya. Nah, kemudian untuk mahasiswa baru yang mau mendaftar. Nah, jadi program beasiswa unggulan ini ada 2 versi ya. Ya. Untuk mahasiswa baru dan juga mahasiswa ongoing. Mahasiswa ongoing ini yang sudah berkuliah. Nah, jadi maksimal semester 3 gitu ya. Nah, untuk mahasiswa baru itu tidak pakai IPK, cukup nilai rata-rata UN dan juga USBN. Gimana kalau ada sertifikatnya gimana? Nah, beasiswa unggulan ini kan lebih menitik beratkan kepada raihan prestasi. Prestasi dan kontribusi. Prestasi di segala bidang, seni, olahraga, akademik, ataupun organisasi itu sangat boleh. Nah, jadi sertifikatnya tidak dibatasi, teman-teman. Kalian boleh mengupload berapa saja. Yang penting itu adalah sertifikat terbaik gitu menurut kalian. Kemarin Ananta sertifikatnya berapa biji dan jenisnya apa? Ya, jujur saya upload 8 atau 10 kurang lebih seperti itu. Dan jenisnya itu beragam. Saya ada pramuka, ada akademik olimpiade, ada
Kemudian Olimpiadanya itu yang dari SMA atau yang dari perkuliahan? nah, kebetulan pada saat saya mendaftar itu dibatasi tahunnya, 3 tahun terakhir. Tapi Oke. tahun ini persyaratannya dipermudah. Sertifikat dari SD, SMP, SMA boleh, bahkan kuliah boleh. Wow. Gitu. Lebih mudah ya sekarang. Ya, yang penting adalah sertifikat terbaik. Gitu. Kalaupun misalnya nggak punya sertifikat gimana? Pasti ada lah. Kalau Pasti ada lah. dan menurutku sertifikat ini salah satu yang penting ya. Nilai tambah lah ya. Nilai Itu tambah. persyaratan wajibnya ya. Persyaratan wajib salah satunya itu. Jadi sertifikat ikut kontribusi di masyarakat mungkin Baksos bisa, Oke. ataupun ikut seminar bisa. Masukkan aja yang menurut kalian terbaik. Nah, dari waktu seleksi pendaftaran berkas sampai seleksi terakhir tuh wawancara. Itu berapa lama butuh waktu dari awal sampai akhir pengumuman? Oke, seleksi berkas itu kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan. Kemudian setelah itu masuk seleksi wawancara. Ya. Dari seleksi wawancara ke pengumuman itu kurang lebih 1 bulan juga. Oke. Jadi kurang lebih 2,5 bulan sampai 3 bulan lah. Oke. Nah, dari seleksi itu dari Aan tahapan apa yang paling nantang dari sana, yang paling challenging? Nah, jadi seleksi berkas menurut saya gitu ya. Jadi berkas itu harus kita susun sedemikian rupa ya, harus lengkap, tidak boleh ada yang keliru karena pihak beasiswa unggulan sudah menitik beratkan nilai yang paling tinggi adalah di berkas. Salah satu nilai penunjang paling tinggi adalah esai, berkas esai. Ya. Nah, kita diharuskan menulis esai dengan tema Aku Generasi Unggul Kebanggaan Indonesia. Ya. Itu boleh misalnya saya ngisi kan esai kan, terus submit salah nih, terus resubmit bisa nggak? Bisa, yang penting belum disubmit tapi kita simpan gitu. Oh, di tempat lain? Enggak, simpan di formnya. Oh. Terus nanti kalau mau diedit di kemudian hari, yang penting masih dalam tahap pendaftaran boleh. Sebelum kalian submit. Gitu. Oke. Jadi disimpan aja, jangan disubmit gitu ya. Kalau sudah disubmit otomatis sudah terkirim ke sana. Oke, paham. Ya. Dan esai itu persyaratannya kalian menceritakan diri kalian, apa yang bisa diunggulkan gitu dalam diri kalian. Iya. Kalian jual diri lah, tanda kutip ya. Ya, benar. Kemudian syaratnya harus minimal 3 halaman gitu. Atau 1.500 kata. Boleh pakai judul yang Aku Generasi Unggul Kebanggaan Indonesia. Kita buat subjudul Boleh aja. juga kita gunakan judul yang baru. Yang penting masih sesuai dengan tema. Paham. Gitu. Terus kalau wawancaranya gimana itu waktu tahun kamu itu offline atau online karena pandemi? Ya, waktu saya 2019 itu offline. Jadi kita diundang ke hotel Swiss Bell Samarinda. Gitu ya, pihak kementeriannya langsung datang gitu. Langsung dari kementerian, bukan perwakilan Dinas Pendidikan Kaltim, bukan. Tapi langsung dari kementerian, kita diundang ke hotel. Wawancaranya kurang lebih 15 menit doang, Sama. gitu ya, 5 pertanyaan Ya. gitu ya, yang menceritakan tentang diri kita dan apa yang kita isi di form pendaftaran kemarin, termasuk esai. Itu sangat ditanya-tanya itu nanti. Gitu. Coba kasih contoh pertanyaan beasiswa unggulan itu gimana? Oke. Salah satunya. Pertanyaannya seperti ini ya, saya masih ingat. Ananta, coba ceritakan tentang diri kamu. Nah, ini harus betul-betul persis ya. Harus betul-betul persis yang kalian tulis biar pewawancaranya itu yakin bahwa kalian tidak jiplak itu esainya, hasil karya kalian sendiri. Oke. Nah, kemudian Ananta, kenapa kamu memilih jurusan ini? Apa yang ingin kamu lakukan setelah lulus? Apa yang ingin kamu gunakan uang beasiswa ini setelah prodi. lulus gitu Iya. untuk jurusan kita? Iya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman. Yang penting kita harus optimis dan yakin dalam menjawab. Ya insya Allah bisa lolos lah. Oke. Di Kaltim sendiri wawancaranya itu 1 hari doang gitu ya. Dan masing-masing masuk ke ruangan individu. Berapa orang yang mewawancarai waktu itu? Waktu itu 2 orang kurang lebih dari pihak kementeriannya. Jadi ada 2 tempat wawancara. Oke. Tapi sekarang ini pandemi lewat Zoom atau Skype biasanya. Waktu itu Ananta gimana persiapan wawancaranya? Ada anunya nggak? Ada latihannya nggak? Iya. Pokoknya saya sebelum mendaftar beasiswa unggulan itu benar-benar sudah siap dari segi mental, fisik, ya, dan juga persiapan yang lain lah, gitu ya. Jadi saya mengikuti kelas mentoring beasiswa unggulan biar saya tidak salah dalam menginput berkas, tidak salah dalam menghadapi wawancara. Ada mentoringnya ya? Iya, ada mentoringnya yang biasanya saya buka sendiri biasanya. Untuk tahun ini saya buka. Kemudian biasanya saya ikut di forum-forum beasiswa unggulan yang di daerah.
Oh ya. Nah, jadi tuh mereka buka mentoring untuk adik-adik di daerahnya. Sekarang Ananta buka mentoring gak nih? Ya, saya buka mentoring untuk mahasiswa Unmul, terus saya join sebagai mentor di forum Awardi Beasiswa Unggulan Kaltim, Sekaltim. Kalau mau join bisa hubungin di mana? Bisa WA saya aja atau Instagram @anantabuana. Ya nanti link Instagram Ananta taruh di deskripsi video.